Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat wa rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada hambanya, yakni kita jamaah sekalian. Kita di sini mencakup umum, saya dan kalian semua, yang dimana saat ini kita menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung nikmatku, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Sebagai pendekatan pemahaman atas kenikmatan Allah Subhanahu yang tak terbatas, ada suatu kisah seorang yang dia mengeluh tentang ujian yang dihadapi. Maka dia datang kepada gurunya. Gurunya bilang, ambil 2 kertas. 1 kertas isi penderitaanmu dan 1 kertas isi kenikmatan yang ada padamu. Maka dia isi penderitaannya. 1 sakit ini, 2 sakit ini, 3 gini, 4 mungkin ada 10. Baik, isi kenikmatan 100 pun tidak selesai. Bandingkan musibah yang kita hadapi dengan kenikmatan yang masih banyak yang sedang bersamamu, tidak ada bandingannya. Dan tak lupa juga di antara bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita kebaikan yang dimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mubarakah ini, yang berkah ini, sebagaimana faedah-faedah kebaikan itu telah kita dengar dari beberapa saudara kita sebelum saya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak kita rasakan atau sadari, yaitu Allah memberikan kita kesempatan hidup hingga saat ini. Yang dimana jamaah sekalian, dari ribuan banyaknya manusia yang telah meninggal, baik dia non muslim ataupun muslim, dia hanya ingin hidup kembali. Hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan kebaikan, liahsanan, amalan yang baik. Tapi apalah daya jamaah sekalian, penyesalan itu mendahuluinya. Ketahuilah, kematian itu terdengar seperti hal biasa. Namun tak kali kita renungi, kita takkan bisa tertawa. Maka dari itu, renungilah akan nikmat emas tersebut sebelum Allah mencabut kenikmatan itu dari diri kita. Tambih, ingat, penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di awal. Dan tak lupa juga kita mensyukuri nikmat mata, penglihatan, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang batil. Demikian pula pendengaran. Maka dari itu, dengarkanlah
dan simak apa yang saya sampaikan. Jamaah Jumat warahimani warahimakumullah. Berbahagialah dengan takdir. Dan jika engkau beriman, katakan bahwa dunia ini baik-baik saja. Tiada hal yang harus dikhawatirkan atas takdir Allah yang saat ini kita jalani. Karena di balik takdir Allah yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, ada petikan hikmah yang tidak kita ketahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu sayyan wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Perhatikan sambungan ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Memang kita katakan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, dan pasti itulah yang terbaik. Dan pada dasarnya jamaah sekalian, tidak semua hal yang kita inginkan akan tercapai di dunia ini. Kita inginkan A, Allah berikan B. Kita inginkan C, Allah berikan Z. Kita berlayar ke arah utara, tapi angin berlabuh ke arah selatan. Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Tiada satupun di antara kita bangun, ya Allah, aku minta oksigen. Andainya Allah hanya memberikan sesuatu yang kita minta, mungkin bangun tidur pertama kali kita langsung sesak nafas, langsung menggeliat. Tandanya Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Terkadang kita meminta suatu hal yang tak lebih kita butuhkan. Permintaan kita kepada dunia lebih banyak dibandingkan permintaan kita agar bisa masuk ke surga. Kita sedih ketika harta kita berkurang dibandingkan luputnya sholat qobliyah subuh. Padahal sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak di antara prioritas, tapi lebih mementingkan prioritas yang fana dibandingkan prioritas yang sesungguhnya. Orang yang pintar bukan yang IQ-nya 150, bukan. Orang yang pintar siapa yang dia mempersiapkan kematiannya. Jamaah Jumat warahimani rahimakumullah. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan ketenangan. Pernahkah dunia ini menenangkan hatimu? Antum harus yakin bahwa badai yang Allah kirimkan buat antum itu sudah ditakdir sesuai dengan kemampuan antum. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah aku membebangi seorang melainkan menurut kesanggupannya. Yutlar rajulul ala qadri iman. Dengan kadar keimanan itulah Allah kirimkan bala. Ketahuilah ikhwani fillah, kita ini hamba, dikuasai, diatur. Tapi di samping itu, jangan pernah lelah melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dunia terasa sulit, karena setiap kesabaran yang engkau pendam, as-sabaru dia bercahaya di akhirat kelak. Ingatlah, Allah tak akan pernah meninggalkan hamba yang tulus mendekat kepadanya. Bangkitlah, karena di balik kesulitan terdapat kemudahan. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat segala usaha dan perjuanganmu. Kalau terasa berat, ingatlah bahwa Allah dekat dan tak akan pernah jauh darimu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan pada akhirnya jamaah sekalian, ikhlas dan sabarlah pilihan yang terbaik yang membuat kita melangkah lebih ringan dalam menghidupi kehidupan. Aku qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'.
Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Ya ikhwani fillah, wahai saudara-saudaraku yang kucinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertama kali kita mendapatkan himpitan, cobaan dan ujian, pertama kali kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Isbiru, bersabarlah. Bersabar orang yang lelah, bersabar orang yang letih, bersabarlah wahai keringat." Karena memang kan Rasulullah telah menanti kita di telaga. Isbiru hatta talqani lahau. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Perjumpaan Rasulullah dengan umatnya adalah satu hal yang pasti dan beliau menunggu kita berada di sana. Dan pada dasarnya jamaah sekalian, kita tahu kalau kita lelah, kita bukan orang pertama yang lelah. Kalau kita letih, kita bukan orang pertama yang letih. Dan masih banyak orang yang lebih lelah dan lebih letih dibandingkan kita. Ada orang yang lebih capek dibandingkan kita, tapi keluhnya tidak senyaring kita. Ada orang yang cobaannya lebih berat dibandingkan kita, tapi kesabarannya tidak sesempit kita. Ada orang yang kenikmatan dunianya lebih sedikit dibandingkan kita, tapi rasa syukurnya melebihi dari kita. Barangkali permasalahannya bukan agar diperbesar-besarkan kenikmatannya, tapi diperbesar-besarkan rasa syukurnya. Barangkali permasalahannya bukan agar diperkecil-kecilkan masalahnya, tapi diperbesar-besarkan kesabarannya. Jamaah Jumat wa rahimani rahimakumullah. Allah adalah sebaik-baik ketetapan. Subhanallah. Sebenar-benar ketetapan yang terbaik. Terkadang kita tidak memahami kenapa Allah melakukan sesuatu. Kita bertanya pada diri kita sendiri bahwa kenapa saya, kenapa ini, kenapa itu. Tapi ketika engkau melihat kehebatannya dan keindahannya yang muncul dari jalan kesulitan yang diiringi dengan cobaan, tantangan atau apapun itu. Ketika engkau melihat keindahan dan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan sadar bahwa apa yang Allah lakukan hanya karena Dia mencintaimu. Dia menginginkan agar engkau dekat dengannya. Dia menginginkan agar engkau memasuki surga dengan mudah. Dia menginginkanmu agar engkau menjadi orang yang bergantung padanya dan mengetahui, akulah yang menciptakanmu, akulah yang menciptakanmu. Dan apapun ketetapan untukmu akan menjadi ketetapan yang terbaik. Ketahuilah ikhwani fillah, mungkin Allah patahkan usahamu agar engkau melabuhkan ikhtiarmu padanya. Mungkin Allah galaukan jiwamu agar engkau berdoa dan merintih dalam setiap sujudmu. Mungkin Allah hancurkan harapanmu agar engkau hanya berharap padanya, tidak selainnya. Setiap takdir yang membuatmu menangis pasti ada akhir yang manis. Ibarat obat yang kau minum saat sakit, pasti pahitnya hanya sesaat saja. Begitu juga dengan takdir Allah, tidak selamanya membuatmu menuju situasi yang sulit dan rumit. Sebagaimana pelangi tidak akan datang setelah awan hitam, begitu juga kebahagiaan tidak akan kamu rasakan sebelum adanya kesulitan. Dan pada akhirnya ikhwani fillah, setiap takdir dan pada akhirnya ikhwani fillah, setiap momen dan proses yang kita lalui, akan menyadarkan kita bahwa tiada satupun takdir Allah yang perlu dikhawatirkan. Terkadang kita terlalu cepat berprasangka buruk kepadanya, padahal keindahan takdirnya tidak selalu datang di awal waktu. Bersabarlah dan berdoalah, karena dengan hal itu kamu tenang. Di balik penundaannya, Ia telah menyelamatkanmu. Tidaklah Allah menyegerakan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya, dan tidak pula Allah melambat-lambatkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Percayalah, Allah akan memberi kamu yang terbaik meski itu butuh waktu.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusallu alaihi musallimu taslima. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa rahmatan qabla al maut wa maghfiratan qabla al maut. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma ya muqallibal qulub tasabi ala dinik. Allahumma inna as'aluka jannah wa a'udzuka minan nar. Allahumma inna as'aluka jannah wa a'udzuka minan nar. Allahumma inna as'aluka jannah wa a'udzuka minan nar. Raghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.